Sudah hampir setahun berlalu sejak malam itu, dan sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana Rangga dan Tika berada. Sepeda motor mereka ditemukan 2 minggu kemudian di pinggiran hutan sekitar wilayah perbatasan Cicurug dan Sukabumi. Kondisinya masih utuh, bahkan kunci kontak masih menancap. 2 helm tergantung di stang, namun tak ada jejak kaki, tak ada suara, tak ada satupun petunjuk arah mereka pergi. Yang aneh, saat motor itu diamankan warga, tangki bensinnya masih penuh. Pihak keluarga sempat menyebar selebaran orang hilang. Pencarian dilakukan dengan menyusuri jalur-jalur kecil menuju perbukitan. Hasilnya nihil, tak ada saksi, tak ada CCTV, tak ada sinyal terakhir dari ponsel mereka. Namun yang membuat bulu kuduk meremang adalah cerita dari seorang penjual bensin eceran di daerah Cibadak. Ia bersumpah melihat sepasang kekasih berhenti di depan warung tuanya malam itu, lalu belok ke jalan kecil menuju arah yang katanya sudah lama ditutup karena longsor. Di sanalah, katanya, kadang ada yang nyasar ke warung kopi tua yang gak pernah kelihatan siang hari. Orang-orang menyebutnya warung kopi di kilometer yang hilang. Tempat itu tak ada di Google Maps. Bahkan saat jalanannya dicari lewat Street View, petanya putus. Hanya pohon besar dan hutan lebat. Namun entah mengapa, 1 minggu setelah motor ditemukan, 2 cangkir kopi muncul di meja depan rumah orang tua Tika. Masih hangat, beraroma pahit, dengan uap yang tipis. Cangkirnya dari tanah liat, bertuliskan aksara Sunda lama. Tidak ada yang melihat siapa yang menaruhnya. Ibunya hanya menangis, lalu berbisik, "Itu kopi kesukaan Tika." Sejak saat itu, tak ada yang berani bike caravan. Tapi di komunitas motor dan grup pencinta touring, cerita ini beredar sebagai legenda nyata. Pesan mereka hanya satu: kalau kau lelah di jalan malam dan melihat warung kopi sepi di tengah hutan, jangan singgah. Tidak semua aroma kopi itu berasal dari dunia yang sama. Aku masih ingat jelas sore itu, hari Sabtu, awal September. Langit Bekasi sedikit mendung, tapi tak terlalu gelap. Aku, Rangga, baru saja mematikan mesin motor setelah mengisi bensin penuh. Di jok belakang, Tika pacarku sejak kuliah sudah siap dengan ranselnya, mengenakan jaket jeans dan masker hitam. Kami hendak berangkat ke rumah pamannya di Sukabumi. Rencananya menginap 2 malam. "Berangkat jam segini aman kan?" tanya Tika sambil mengencangkan tali helm. 4 sore. "Insya Allah sampai jam 8. Paling macet sebentar di Cibadak," jawabku yakin. Aku memang biasa bawa motor jarak jauh. Touring ke daerah-daerah bukan hal asing buatku. Kami berangkat lewat jalur Cibitung, masuk ke arah Cikembar lewat jalur alternatif yang menurut Google Maps lebih cepat 30 menit. Tapi rute itu memang agak sepi, dan sepi itulah yang kemudian menjadi awal dari semuanya. Setelah 2 jam perjalanan, kami berhenti sebentar di pinggir jalan dekat perkebunan sawit. Langit makin gelap, tapi bukan karena malam awan kelabu menggantung rendah, seperti menekan jalanan dari atas. Jam di tanganku menunjukkan jam 17 lewat 58 menit. Tika membuka helmnya, keringat membasahi keningnya, meski udara mulai dingin. "Langitnya aneh ya," katanya pelan. Aku melihat ke atas. Ya, memang aneh. Langit tak gelap sepenuhnya. Bukan senja, bukan malam, tapi seperti kelabu kusam, seperti cat tembok yang belum selesai dicat ulang. Aku mengangguk. Gas lagi ya? Kita maghrib di masjid terdekat. Kami tapi setelah menembus 1 jalur tanjakan yang cukup curam, aku baru sadar tidak ada kendaraan yang berpapasan. Tidak dari arah sebaliknya. Dan tak ada kendaraan di belakang kami. Tak satu pun. Padahal ini masih awal malam di akhir pekan. Harusnya ramai. Tika memelukku dari belakang. Ia memang mudah cemas jika suasana terlalu sunyi. "Mas, jalannya makin sepi ya?" Suaranya nyaris tak terdengar karena helm. "Iya, tapi tenang aja. Kita tinggal lewatin jalur hutan pinus, terus turun ke Cibadak. Nanti juga ketemu lampu jalan." Aku mencoba menenangkan, meski jantungku sendiri mulai gelisah. Pohon-pohon makin rapat. Udara mulai berubah dingin,
Tapi bukan dingin biasa, seperti ada kelembapan yang menusuk kulit dari dalam jaket. Dan disitulah, di sebuah tikungan panjang yang menurun, aku melihat warung itu. Warung kecil beratap seng, berdiri sendiri di sisi kanan jalan. Tak ada bangunan lain di sekitarnya, hanya pohon-pohon tinggi dan suara jangkrik yang terlalu nyaring. Dari kejauhan, terlihat lampu petromak menggantung di depan pintu. Di dalamnya, seperti ada dua orang duduk di kursi bambu. Aku memperlambat motor. Ngopi dulu, tanyaku. Setengah bercanda. Kupikir ini waktu yang pas untuk istirahat, sebelum kelanjutan turunan panjang. Tika mengangguk. Aku juga pengen pipis. Aku menarik tuas rem, menepikan motor perlahan ke depan warung itu. Saat itulah, untuk pertama kalinya, dalam perjalanan ini, aku merasa seperti kami sedang diawasi. Tapi aku tak bilang apa-apa. Banyak warung kopi di jalur kampung. Tapi, entah kenapa, yang satu ini terasa tidak seperti tempat yang ingin dikunjungi siapapun di malam hari. Setelah mematikan mesin motor, aku dan Tika turun perlahan. Warung kopi kecil itu tampak lebih tua dari yang kubayangkan saat melihatnya dari jauh. Dinding kayu lapuk, sebagian catnya mengelupas, dan lantainya bukan ubin melainkan tanah yang dipadatkan. Di pojok teras, ada bangku bambu panjang dan sebuah meja kayu tua yang penuh bekas cangkir, terbakar rokok. Di dalam warung, hanya ada satu lampu petromak menggantung. Cahayanya kuning berpendar, cukup untuk melihat bayangan kabur di sekeliling. Entah kenapa, cahaya dari lampu itu tidak sampai keluar. Dari jalan, warung ini tampak seperti tempat gelap. Aku menoleh ke sekeliling. Jalan yang kami lewati sebelumnya sudah tak terlihat, hanya pepohonan dan kabut tipis yang perlahan turun. Tika berdiri diam di sebelahku. Mas, jalanan barusan sepi banget ya? Nggak ada warung lain. Aku mengangguk pelan. Nggak tahu kenapa, padahal biasanya rute Cibadak ke arah bawah lumayan ramai. Sekarang kayak kosong banget. Kami berjalan masuk ke dalam. Seorang perempuan tua dengan wajah keriput menyambut dari balik meja kasir sederhana. Ia mengenakan kebaya coklat lusuh dan kain batik yang tampak usang. Rambutnya digelung rapi, tapi wajahnya pucat, seperti orang yang sudah lama tak tidur. Ngopi, nak? Suaranya berat tapi ramah, dengan logat Sunda yang kental. Aku mengangguk. Iya bu, 2 ya. Kopinya. Tika duduk di bangku pojok, menghadap jendela. Tapi jendelanya tak tembus pandang ditutup kain tipis yang menguning, seperti sudah bertahan-tahan tak dicuci. Bu, boleh ke kamar kecil? Belakang, belok kanan, ada gentong. Airnya ambil sendiri ya. Tika beranjak. Aku mengamati warung itu dalam diam. Meja-meja lain kosong, tapi ada 2 orang yang duduk di sudut. Seorang pria tua mengenakan jaket kulit, dan seorang perempuan berkerudung merah duduk diam di sebelahnya. Tapi anehnya, mereka tak bergerak sama sekali. Tak ngobrol, tak minum, hanya duduk menghadap dinding. Aku berpaling ke depan. Nenek itu sudah mulai menyeduh kopi. Tangannya cekatan, tapi cara dia menyendok kopi terasa lambat. Terlalu lambat. Gerakannya seperti tertunda sepersekian detik, tidak natural. Sambil menunggu, aku mencoba mengecek ponsel. Layar menyala, tapi tidak ada sinyal. Bukan hanya satu garis, tapi banner-banner. Tidak ada jaringan. Bahkan simbol operator pun hilang. Aku coba restart. Gagal. Ponsel Tika saat kembali dari kamar mandi juga tak menunjukkan tanda-tanda hidup. Dia bilang, padahal tadi masih bisa nyala pas di jalan. Kami berpandangan. Ada jeda hening yang membuat perutku terasa dingin. Kita di mana sih sebenarnya? Gumam Tika. Aku melihat keluar. Jalan yang tadi kami lewati tak terlihat. Kabut makin tebal dan sepi itu terasa seperti menempel di kulit. Tika menatapku. Matanya mulai gelisah. Kita masih di jalur Cibadak kan? Aku ingin bilang iya, tapi aku sendiri tak yakin. Warung itu sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Suaranya seperti disedot oleh sesuatu tak. Ada suara binatang, tak ada deru angin, bahkan suara petromak pun terasa terlalu senyap. Dan yang membuatku merinding, saat ku toleh lagi ke sudut ruangan, 2 orang yang duduk diam tadi sudah tidak ada. Sebenarnya, warung itu tak terlihat mencolok, hanya sebuah bangunan kecil dari kayu, nyaris menyatu dengan semak dan pohon di sekitarnya.
letaknya di tikungan tajam yang menurun, seolah menunggu siapapun yang lelah dan butuh berhenti. Tapi anehnya, saat kulihat kembali ke belakang, ke arah jalan yang baru saja kami lalui, jalannya seperti kabur. Kabut menggulung cepat, menelan aspal dan tanda-tanda arah. Aku bisa bersumpah, tikungan itu tadi landai, bukan curam, tapi sekarang berubah jadi tanjakan sempit dengan pinggiran jurang, Mas. Tika berdiri di dekat motorku. Itu warungnya beneran kan? Aku Helen. Ya, ada orang kok, lihat tuh, ada yang nyalain lampu petromak. Lampu gantung itu memang menyala kekuningan, menggoyang pelan tertiup angin. Tapi entah kenapa, tidak memberi rasa hangat. Cahayanya justru membuat segala di sekitarnya tampak suram dan dingin. Saat kami mendekat, sosok seorang nenek tua muncul dari dalam warung. Rambutnya digelung, matanya cekung, dan tubuhnya membungkuk. Ia mengenakan kebaya coklat dan sarung batik bermotif kuno. Wajahnya ramah, tapi terlalu datar. "Ngopi dulu nak?" tanyanya dengan suara rendah. Sebelum kami sempat menjawab, dari sisi kanan muncul seorang pria muda dengan kulit pucat dan tubuh kurus tinggi. Ia membawa nampan berisi 2 cangkir tanah liat kosong. "Numpang duduk dulu aja teh, Jalen DC. Kadang suka ngelewatin waktu," katanya sambil tertawa pelan. Kalimatnya membuatku ragu. Ngelewatin waktu? Maksudnya apa? Tapi aku tak ingin menyinggung. Kami masuk dan duduk di bangku panjang. Pria muda itu menaruh 2 cangkir kosong di atas meja, lalu berjalan kembali ke dalam. Tika menoleh padaku. "Kok dia ngasih cangkir kosong?" Aku membuka mulut, ingin menjawab, tapi itu henti. Dari belakang dapur, terdengar suara cepretan air panas dan seretan benda berat, seperti ada yang menarik sesuatu dari lantai. Kemudian terdengar suara nenek. Tadi bicara, tapi bukan ke kami. Bahasanya asing, campuran Sunda lama, dan sesuatu yang tak kupahami. Nada suaranya seperti orang mengaji, tapi lambat dan datar. Tika menggenggam tanganku di bawah meja. "Mas, pulang aja yuk." Aku hampir menjawab iya, tapi saat itulah kopi disajikan. Nenek itu kembali dengan 2 cangkir tanah liat berisi kopi hitam. Aromanya menusuk, ada bau gosong, campuran kopi dan sesuatu yang amis, seperti bau besi atau darah yang mengering. "Silakan, diminum," katanya pelan. Kami hanya mengangguk. Di pojok ruangan, pria muda tadi kembali duduk. Ia menatap kami sambil tersenyum, tapi tidak berkedip. Senyumnya lebar dan tak berubah, seperti diukir di wajahnya. Di luar, kabut turun makin tebal. Tak ada suara motor, tak ada angin, bahkan suara jangkrik pun hilang. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, kami adalah satu-satunya makhluk hidup yang bergerak di tempat ini. Cangkir tanah liat itu terasa hangat di genggamanku. Kukira panasnya sudah pas, tapi saat ku pegang lebih lama, kehangatannya tidak pernah berkurang, seperti dipanaskan terus dari dalam, seolah kopi di dalamnya punya suhu yang tidak mengikuti hukum alam. Tika duduk diam di sebelahku, matanya tak lepas dari cangkir di depannya. Ia belum menyentuhnya, belum juga mengangkat, hanya menatap permukaan kopi yang hitam pekat, seperti kaca yang menyerap cahaya. "Apa kopinya dari seduhan sendiri, Bu?" tanyaku sekadar basa-basi. Aku mendekatkan cangkirku ke hidung. Aromanya aneh, bukan kopi robusta atau arabica seperti biasa. Ada wangi gosong, seperti bubuk kopi yang disangrai terlalu lama. Tapi ada sesuatu yang lain. Bau logam, samar, mirip bau darah. Dan di sela-sela aroma itu, ada bau anyir tajam dan menusuk ke dalam hidung. Aku menarik napas pendek, merasa mual tiba-tiba. "Mas, panyaan," bisik Tika. Suaranya nyaris seperti napas. Aku meletakkan cangkirku pelan, lalu mencoba tersenyum pada nenek itu. Tapi ia masih berdiri di tempat yang sama, tak bergerak sedikit pun. Cahaya petromak menggantung di atasnya, dan kulihat bayangannya. Takberg, bahkan ketika tubuhnya bergerak sedikit, bayangannya tetap diam di lantai. Tika akhirnya berdiri. "Bu, saya mau ke toilet lagi," katanya gugup. Nenek itu mengangguk pelan, lalu menunjuk ke arah belakang tanpa berkata sepatah kata. Pun, kali ini, ia tersenyum lebih lebar. Tika berjalan pelan,
Langkahnya berat seperti sedang menapak tanah lumpur. Saat ia hilang di balik tirai menuju belakang warung, aku merasa ruangan ini menjadi lebih dingin. Aku coba mengalihkan pikiran, kembali melihat kopi. Saat itu juga, aku melihat sesuatu yang tak wajar di dasar cangkir. Ada goresan, seperti huruf, tapi bukan Latin. Juga bukan aksara Sunda yang kukenal. Goresannya kecil, hitam pekat, dan saat kuperhatikan lebih dekat, tulisan itu tampak bergerak, bergelombang pelan di dasar cairan kopi. Aku langsung berdiri, kursi bambu di bawahku bergoyang, dan mengeluarkan suara keras. Nenek itu tetap tak bergeming, tapi pria muda yang duduk di pojok ruangan yang tadi, menatap kami tiba-tiba sudah tak ada di tempatnya. Cuma tersisa jejak basah di lantai. "Mas!" suara Tika dari belakang. Panik, tergesa-gesa. Aku langsung menyusulnya, melewati tirai. Di balik tirai itu, hanya ada lorong pendek dengan 2 pintu kayu. Tapi, satu pintunya terbuka lebar, memperlihatkan ruang kosong. Dan sebuah gentong besar, berisi air yang berwarna kecoklatan. Di atas permukaan air, mengapung gumpalan rambut. Tika berdiri terpaku di depan pintu. Aku menarik tangannya cepat. "Udah, kita pergi." Saat kami kembali ke depan, warung itu sepi, sangat sepi. Cangkir kami masih di meja, tapi keduanya sudah dingin, meski belum pernah kami sentuh. Tak ada aroma, dan tak ada siapa-siapa. Nenek itu hilang. Pria muda itu tak ada. Lampu petromak masih menyala, tapi suaranya kini menggema, seperti dalam ruangan kosong tanpa dinding. Aku tahu kami harus pergi sekarang juga. Kami keluar dari warung dengan langkah terburu. Angin mulai berembus pelan dari arah hutan, membawa aroma basah yang aneh, bukan bau hujan, tapi seperti tanah yang lama terkubur dan baru digali. Langsung berjalan ke arah motor. Wajahnya pucat dan pandangannya kosong. Aku mengekor sambil mengeluarkan ponsel dari kantong jaket, ingin memastikan waktu dan mencari sinyal. Tapi ponselku mati total. Layar hitam. Tak ada logo. Tak ada getaran. Bahkan saat ku tekan tombol daya lama-lama, tidak ada respon. Ponsel cikapan sama. Padahal sebelum masuk warung tadi, baterainya masih lebih dari 60%, Mas. "Ini mati semua," kata Tika pelan. Tangannya gemetar saat menunjukkan ponsel di genggamannya. Aku merogoh kantong dan melihat jam tangan digital di pergelangan kiriku. Pukul 18,06. Detiknya tak bergerak. Beberapa menit aku amati. Masih 18,06. Kuperiksa tombolnya. Tidak ada reaksi. Seperti jam itu cuma tempelan plastik, bukan alat yang berfungsi. "Mas, kita kenapa ya?" Suara Tika mulai serak. Aku menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri. "Kita keluar dari sini. Balik ke jalur utama. Pasti nanti sinyal balik." Tapi saat aku menoleh ke arah jalanan, tidak ada jalur utama. Tidak ada jalanan sama sekali. Kabut sudah turun sepenuhnya, menutupi semua sisi. Di depan kami, cuma hutan dan rerumputan liar. Bahkan suara petromak dari warung tadi pun menghilang. Begitu kami menjauh 10 meter, seolah tempat itu tidak pernah ada. Aku menyuruh Tika naik ke motor, lalu mencoba menghidupkan mesin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mesin tak menyala. Bukan karena rusak, tapi suara starter seperti tercekik, seperti dinyalakan dalam ruang hampa. Tak ada suara klik, tak ada getaran. Aku memaki pelan, lalu turun. Kutendang standar motor dan mencoba starter kaki. Masih tidak menyala. Tika mulai menangis perlahan, bukan menangis keras, tapi seperti orang yang sedang merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Mas, ini bukan jalan biasa, kita tadi nggak lewat sini." Aku melihat ke sekeliling, kabut menebal, pohon-pohon makin rapat. Jalan yang kami lewati sebelumnya tidak tampak, bahkan bekas ban motor pun hilang dari tanah. Kukira hanya imajinasiku, tapi ketika aku lihat kembali ke arah warung, tempat itu sudah tidak ada. Bukan hanya kabur, tapi benar-benar hilang. Tak ada bangunan, tak ada cahaya, tak ada satupun bukti bahwa di situ pernah berdiri warung kopi. Yang tersisa hanya sebuah batu besar berlumut, ditumbuhi semak liar. Batu itu bentuknya mirip meja, dan di atasnya
Entah bagaimana, berdiri 2 cangkir tanah liat, penuh, masih mengepulkan uap panas, kami akhirnya meninggalkan tempat itu. Entah bagaimana, motor yang sebelumnya tak bisa menyala, mendadak hidup begitu saja. Saat aku menendang starter untuk kesekian kalinya, mesinnya meraung pelan dan itu membuat jantungku berdebar keras. Tak ada penjelasan, tapi aku tak ingin membuang waktu mencari tahu. Ayo cepat, kataku pada Tika. Ia naik ke jok belakang dengan tubuh masih gemetar. Wajahnya pucat seperti orang demam tinggi, dan sejak tadi, ia tak lagi banyak bicara. Aku tancap gas perlahan, menyusuri jalanan kecil yang samar-samar terbuka di antara kabut. Tidak ada marka jalan, tidak ada papan petunjuk arah, hanya tanah, kerek, dan beberapa jalur aspal yang terkelupas, seperti belum disentuh selama bertahun-tahun. Namun, yang paling membuatku tak nyaman adalah langit di atas. Waktu seharusnya sudah lebih dari jam 7 malam, tapi langit tidak benar-benar gelap, bukannya hitam seperti malam biasa, tapi justru abu-abu kusam, seperti langit menjelang badai. Petir bercahaya, tapi tak bersumber, seperti lampu yang terpantul dari balik lapisan awan, tapi tidak berasal dari bulan, bintang, atau apapun yang bisa dilihat mata. Anehnya, tidak ada bayangan. Pohon-pohon besar yang seharusnya memantulkan siluet di tanah hanya berdiri mati, tanpa bekas. Dan dari balik bukit di kejauhan, kami melihat cahaya aneh, lampu kendaraan. Bukan cahaya kota, tapi semburat biru kehijauan, menyebar pelan ke langit, kadang redup, kadang menyala seperti denyut napas. Tika menepuk pundakku pelan. Mas, itu cahaya apa? Aku tidak menjawab, karena aku sendiri tidak tahu, dan semakin kami mendekat ke arah cahaya itu, semakin terasa bahwa kami tidak sedang berada di jalur biasa. Jalan yang kami lewati makin menyempit, kiri kanan penuh semak dan akar pohon yang menjalar ke aspal. Tapi yang membuat bulu kudukku merinding, tidak ada suara malam, tak ada jangkrik, tak ada kodok, tak ada serangga, bahkan suara motor pun seperti teredam oleh udara. Hanya terdengar deru lemah dari ban yang menyentuh tanah. Tika mulai membaca istighfar pelan di belakangku. Kadang suaranya terputus-putus, seperti tenggorokannya tercekat. Mas, kita harus muter balik. Aku mengangguk, lalu mencari spot untuk berbalik arah. Tapi jalanan ini hanya selebar 1 mobil. Dan saat aku memperlambat laju, mendadak motor terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan roda dari belakang. Aku menoleh ke kaca spion. Tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, ada yang ikut duduk di belakang Tika. Bukan menempel, tapi cukup dekat untuk membebani. Astagfirullah, aku bergumam. Tika membungkuk. Mas, dingin banget, punggung aku dingin. Aku tak bisa menjawab. Napasku berat, seolah udara berubah padat. Langit tetap tak berubah. Abu-abu itu menggantung, seperti langit palsu. Tidak ada bintang, tidak edible, hanya kilatan samar dari balik bukit. Aku tahu, kami belum keluar dari wilayah itu. Dan warung kopi tadi yang katanya hanya tempat singgah, sebenarnya gerbang menuju sesuatu yang tak seharusnya dibuka. Kami akhirnya memutar arah. Motor berjalan pelan, seperti melintasi lumpur yang tak terlihat. Jalanannya sama, tetap sempit, tetap sunyi, tetap terasa seperti bukan bagian dari dunia nyata. Tapi yang membuatku benar-benar bingung, kemanapun kami pergi, jalan itu seolah kembali ke titik yang sama, tikungan yang sama, pohon tumbang yang sama, batu besar yang tadi kulewati, semuanya muncul lagi. Seakan kami bergerak dalam lingkaran, dipaksa mengulang jalur yang tak pernah benar-benar membawa kami keluar. Tika memelukku lebih erat, tubuhnya dingin, tangannya basah oleh keringat. Mas, kita tadi nggak muter kan? Nggak, tapi kayaknya kita disesatkan. Kata itu keluar begitu saja dari mulutku. Disesatkan, bukan karena ragu arah, tapi karena tempat ini memang membuat kami tersesat oleh sesuatu yang bukan manusia. Setelah 20 menit berputar, kami akhirnya kembali ke lokasi yang anehnya tampak familiar. Tapi bukan karena kami pernah kesini sebelumnya. Itu warung kopi tadi masih berdiri di tikungan yang sama, dengan lampu petromak yang tetap menyala, redup. Tapi ada yang berbeda kali ini. Di dalam warung, terlihat 2 orang pembeli
duduk di bangku kayu. Yang satu memakai jaket motor berwarna hitam lusuh, helmnya masih terpasang penuh. Yang satu lagi, perempuan, memakai kerudung pudar dan duduk diam membelakangi pintu. Tak ada tanda-tanda mereka bergerak. Aku dan Tika tak turun dari motor. Kami hanya memandangi mereka dari jauh, dari seberang jalan. Kita tanya mereka, arah keluar aja? Ya mas, aku ragu. Tapi waktu terus berjalan atau setidaknya, seharusnya begitu. Kami memarkir motor di sisi luar warung. Ku lepas helm, Tika juga. Kali ini, kami tak berniat duduk, hanya ingin tanya arah, lalu pergi secepatnya. Permisi, Pak, Bu, sapa Tika saat mendekat. Tak ada respons. Aku melangkah lebih dekat. Pak, numpang tanya, jalur ke jalan besar ke arah Sukabumi lewat mana ya? Pria berjaket hitam itu tak menoleh, helmnya masih menutupi wajah. Tapi aku bisa melihat uap napas, tipis keluar dari ventilasi depan. Setidaknya, aku pikir itu napas. Perempuan di sebelahnya juga tidak bergerak. Tangannya terlipat rapi di atas paha, tapi wajahnya menghadap lurus ke tembok tanpa ekspresi. Matanya terbuka lebar, menatap kosong seperti boneka rusak. Tika menggamit lenganku. Mas, ini orang beneran bukan sih? Aku mencoba menahan rasa takut yang mulai merayap. Kudekati si pria berjaket hitam itu, dan kubungkukkan badan, mencoba melihat wajah di balik helm. Tak ada apa-apa, helm itu kosong, tidak ada kepala di dalamnya. Hanya ruang hampa gelap seperti lubang yang menyerap cahaya. Aku mundur refleks, nyaris menabrak kursi di belakangku. Tika menjerit pelan. Ia menunjuk ke arah perempuan yang tadi diam. Wajah perempuan itu berubah. Matanya sekarang memutar perlahan ke arah kami, tapi bola matanya hitam seluruhnya. Tak ada putih, tak ada kelopak yang berkedip. Mulutnya bergerak, tak bersuara, tapi jelas ia sedang berkata sesuatu. Aku mencoba membaca gerak bibirnya. Jangan, ikut, duduk. Tika menarik tanganku. Mas, kita harus keluar dari sini. Sekarang, aku mengangguk, tak menoleh lagi. Saat kami berbalik, lampu petromak di atas meja mendadak padam. Semua gelap, dan di antara gelap itu, terdengar suara yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Yang duduk, tidak semua bisa pulang. Kami nyaris berlari keluar dari warung itu, setelah lampu petromak padam. Nafas kami berat. Jalanan di luar masih diselimuti kabut tebal, dan cahaya aneh dari langit masih menggantung di atas hutan, pucat dan tak alami. Namun saat hendak keluar dari teras warung, Tika berhenti mendadak. Ada kaca mas, besiknya, menunjuk ke dinding kanan, dekat dapur. Di sana tergantung sebuah cermin tua, bingkainya kayu gelondongan, penuh ukiran kuno yang tak kupahami seperti bentuk akar yang meliuk dan berpilin. Kaca cerminnya sedikit buram, tapi cukup jelas untuk memantulkan sosok siapapun yang berdiri di depannya. Aku melihat ke arah cermin, terpantul di sana. Diriku sendiri berdiri tegak, napas terengah, rambut aut-autan, dan wajah yang sudah pucat. Namun, Tika tidak ada dalam pantulan itu. Dia berdiri tepat di sebelahku, memegang lenganku, bahkan aku bisa merasakan napasnya yang berat di pundakku. Tapi, di cermin itu, hanya aku sendiri, kosong di sisiku, seolah dia tidak pernah berdiri di sana. Aku, nggak ada di sana, bisik Tika. Pelan, suaranya goyah. Aku menggenggam tangannya, mencoba mengangkatnya ke arah cermin, tapi bayangannya tetap tak muncul. Bahkan, saat ia melambaikan tangan ke depan cermin, tak ada gerakan di pantulan. Hanya aku yang terlihat. Sendiri, kita keluar sekarang, kataku cepat. Tapi saat kami memutar badan Tika terhenti, dia mendekatkan wajahnya ke cermin. Seperti mencari-cari sesuatu. Mas, lihatnya, aku mendekat, dan untuk sesaat, aku membeku. Di dalam cermin, di belakang pantulan tubuhku, terlihat sosok lain, bukan Tika, bukan siapapun yang kami kenal. Sosok itu berdiri di dalam ruangan, membelakangi kami, tapi sangat dekat. Rambutnya panjang, menjuntai, menutupi wajah. Tubuhnya kurus, mengenakan kain putih berlumpur, dan kakinya tak menyentuh lantai. Wajahnya tak terlihat, tapi tubuh itu bergerak perlahan ke arah kami. Dalam pantulan, aku refleks menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Tapi dalam cermin, sosok itu makin dekat. Kini hanya 2 langkah dari bayanganku, lalu aku sadar.
Sesuatu mulai berubah dalam pantulan. Wajahku perlahan menghilang. Seperti dihapus dari cermin. Mulutku menghilang, lalu mata. Lalu seluruh wajahku jadi datar. Kasangtik menjerit kecil dan menarikku menjauh dari cermin. Mas, itu bukan cermin biasa. Itu bukan bayangan kita. Aku menariknya keluar dari area dapur. Nafasku shisaka. Dunia seolah berputar. Di belakang, suara dari dalam cermin mulai terdengar lirih. Seperti bisikan angin dari dalam tanah yang tidak terlihat. Sudah milik kami. Kami tak menoleh lagi. Keluar. Lari. Jangan berhenti. Warung itu bukan tempat istirahat. Ia menyimpan sesuatu yang menelan, perlahan dan Tika hampir tidak dianggap sebagai bagian dari dunia ini lagi. Kami kembali duduk di bangku kayu depan warung, mencoba mengatur napas. Rasanya seperti baru berlari jauh dari sesuatu yang tak bisa dilihat mata. Kabut masih menggantung, dan suara hutan tetap sunyi seperti ruangan mati. Cangkir kopi kami yang entah mengapa masih di tempat semula belum tersentuh sedikit pun, dan anehnya masih mengepulkan uap panas. Aku mendekat perlahan, mengangkat cangkirku, lalu menyentuh pinggirannya dengan jari. Panas, bukan hangat, tapi benar-benar panas, seperti baru saja diseduh dari air mendidih. Aku memandang Tika, wajahnya semakin pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara sekitar begitu dingin. Aku, pusing mas, bisiknya, kayak muter, mual. Aku menggenggam tangannya, dingin seperti es. Aku mulai curiga, kopi itu meski tak kami minum mungkin tetap memberi pengaruh. Mungkin hanya menghirup aromanya saja sudah cukup. Bau anyir itu masih ada, tipis, seperti bercampur dengan sesuatu yang lebih halus, lebih tajam, mungkin semacam dupa, mungkin juga bukan. Aku menatap kembali ke dalam warung, tak ada siapa-siapa di dalam, tapi dari arah dapur, kulihat sekelebat bayangan melintas, cepat. Tak bisa dipastikan bentuknya. Kupaksa diriku berdiri. Kita pergi sekarang. Jangan nunggu malam makin larut. Tapi langkahku berat. Ruang di sekitarku mulai berputar pelan. Dan suara-suara samar berdengung di telinga. Belum saatnya pulang. Yang duduk akan tinggal. Tanpa menoleh lagi, aku tancap gas. Roda motor menabrak lubang. Tapi aku tak peduli. Kami menembus kabut. Menembus udara dingin yang rasanya seperti memeluk kami dari belakang. Sampai jauh dari warung itu, aku baru berani mengerem. Jalanan yang kami lewati kini penuh rumput liar, seperti bukan jalan biasa. Tapi yang jelas, tidak ada suara lampu petromak lagi, dan tidak ada bayangan aneh yang mengikuti kami. Namun, saat aku menengok ke bawah, ke arah aspal di bawah lampu motor, bayangan tubuhku dan Tika masih menghadap ke arah warung. Seolah tubuh kami bergerak maju, tapi jiwa kami tertinggal di belakang. Kabut menipis sesaat, memperlihatkan jalan setapak dengan bata-bata kecil berserakan. Kami berharap bisa terus menembus jalur itu, kembali ke peradaban, kembali ke jalan raya. Tapi harapan itu padam, secepat lampu petromak yang redup di kejauhan. Karena tiba-tiba motor berhenti sendiri, mesinnya mati total, tanpa suara, tanpa getaran. Aku menoleh ke bawah, lampu speedometer padam, panel digital gelap. Seperti aki tercabut, tapi tak mungkin, barusan motor ini hidup dengan normal. Ku pencet tombol starter, tak ada suara. Ku tendang starter kaki, masih tak ada reaksi. Mas, kenapa motor kita mati lagi? Tanya Tika panik. Nafasnya memburu, tolong cepetan nyalain. Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin kita. Aku mencoba bersikap tenang. Tenang dulu. Akhirnya mungkin kendor, tapi bahkan saat ku buka jok dan periksa sekilas, semuanya tampak utuh. Tak ada kabel lepas, tak ada yang salah secara teknis. Lalu Tika mendadak diam. Tubuhnya menegang. Mas, Ia menatap lurus ke belakang, ke arah jalan yang baru saja kami lewati. Mas, jangan panik. Tapi pelan-pelan lihat ke belakang. Dengan jantung berdegup keras, aku menoleh perlahan ke belakang motor. Dan di sana berdiri sosok nenek itu, pemilik warung. Ia berdiri diam di tengah jalan berbatu. Sekujur tubuhnya berselimut kebaya coklat yang terlihat kusam. Tangannya tergantung di sisi tubuh, dan matanya menatap lurus pada kami, tanpa berkedip, tanpa senyum seperti tadi. Hanya diam,
seakan minuk atau menahan. Tika mulai menangis. Dia ngikutin kita, Mas. Aku buru-buru mencoba menyalakan motor lagi. Tak bisa. Ku tendang starter sampai kakiku nyeri. Tetap tak hidup. Sementara dari spion, bayangan tubuh si nenek semakin mendekat. Tapi kaki dan tubuhnya tak bergerak. Dia mendekat tanpa melangkah, seperti ditarik oleh sesuatu, atau meluncur perlahan di atas tanah. Dan semakin dekat, wajahnya makin jelas. Kulitnya mengelupas di pipi kiri, menampakkan lapisan abu-abu seperti kayu busuk. Matanya kini memutih seluruhnya. Tak ada bola mata. Kami berdua menjerit bersamaan. Tika turun dan mencoba mendorong motor. Aku ikut. Kami dorong dengan tenaga panik, tanpa tahu kemana arahnya. Hutan di kanan kiri memerangkap kami. Tapi kami tak peduli. Kami hanya tahu satu hal. Jika tetap, kami akan tinggal selamanya di tempat ini. Setelah mendorong motor tanpa arah di tengah kabut dan tanah yang licin, kami kembali dengan sangat terpaksa ke warung kopi itu. Entah bagaimana, jalur yang kami pilih selalu berputar. Setiap percabangan, setiap tikungan, setiap usaha keluar, semuanya kembali ke titik sama. Warung itu, tempat yang seharusnya hanya jadi persinggahan kecil di tengah perjalanan, kini berubah seperti mulut sumur yang perlahan menyedot semua waktu, tenaga, bahkan kewarasan. Dengan badan lelah dan baju yang basah oleh keringat dingin, aku dan Tika duduk kembali di teras. Nafas kami berat. Motor kami diam seperti bangkai di depan, tak bisa dinyalakan, tak bisa ditinggalkan. Lalu dari dalam, pria muda yang kami lihat di awal yang duduk di pojok warung tiba-tiba muncul. Ia berdiri di ambang pintu, tersenyum lebar, tubuhnya kurus tinggi, dan matanya terlalu tajam untuk ukuran manusia. Suara tawanya kecil dan tak selaras dengan wajahnya yang datar. "Capek, Mas?" tanyanya. Suaranya datar, seperti membaca naskah. Aku hanya mengangguk pelan. Tika memegang lenganku erat. Pria itu melangkah pelan ke arah kami. Cahaya petromak membuat bayangannya terlihat lebih panjang dari semestinya. Ia lalu menunjuk ke arah belakang warung. "Kalau capek, istirahat aja dulu. Di belakang ada tempat tidur. Lumayan bersih kok," katanya. "Daripada maksain jalan malam, nggak baik, banyak yang nyasar." Dia menatapku tajam. And then? Nggak pernah pulang. Kalimat terakhir itu ia ucapkan datar, seperti fakta biasa, tapi dinginnya menusuk sampai ke sumsum tulangku. Aku berusaha menolak dengan halus. "Nggak usah, Mas. Kami cuma mau nunggu motor agak normal, nanti coba jalan lagi." Ia menyeringai, tapi senyumnya tak sampai ke mata. "Nggak semua bisa jalan lagi dari sini, Mas. Kadang orang harus tinggal dulu." Tika bergidik. Aku bisa merasakan tubuhnya mulai gemetar lagi. "Mas, kita jangan di sini," bisiknya cepat. Pria muda itu melangkah pelan kembali ke dalam warung. Tapi sebelum masuk, ia sempat menoleh dan berkata pelan, "Kalau nanti malamnya dingin banget, Jack, dibuka jendelanya. Ya, kadang yang nyasar suka minta masuk." Setelah itu, ia hilang ke dalam warung, seperti ditelan dinding yang menutup sendiri. Kami berdua hanya saling menatap. Aku tahu tidak ada pilihan baik di tempat ini. Tapi satu hal yang pasti, tawaran menginap itu bukan bentuk kebaikan, itu jerat. Dan jika kami menerima, mungkin esok pagi, bukan kami lagi yang bangun di tubuh kami sendiri. Kami memutuskan untuk tidak tidur di dalam warung. Terlalu banyak keanehan, terlalu banyak tanda yang memberitahu kami, tempat ini bukan tempat istirahat, tapi tempat tinggal bagi mereka yang tak pernah pulang. Kami bertahan di motor, berdua, berselimut jaket yang tak lagi hangat. Angin malam menusuk seperti duri halus. Kabut belum pergi. Jam tak bisa dipercaya. Semua alat kami mati. Tika bersandar di pundakku. Tubuhnya mulai menggigil. "Mas, kita kuat-kuatin ya. Jangan sampai ketiduran." Aku mengangguk pelan. Mata rasanya berat, tapi rasa takut tetap menjaga kami tetap sadar. Dan saat itu sekitar tengah malam, saat semuanya sunyi, kami mendengar sesuatu dari dalam warung. Bukan suara langkah, bukan pintu dibuka, tapi bisikan pelan, tertahan, seperti seseorang sedang membaca sesuatu di balik gigi yang dikatupkan. Tapi jelas ritmenya, teratur, dan seperti mantra.
Aku menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah dapur, bukan dari pria muda tadi. Karena tak terdengar suara langkah atau gerakan lain. Hanya bisikan konstan, seperti gumaman panjang. "Mas, itu apa?" Tika berbisik. Matanya membesar, wajahnya pucat seperti kertas. "Ses, dengerin aja dulu." Kami diam, dan pelan-pelan, kata-kata itu terdengar makin jelas. "Aing nyuhun kun. Aing nyuhun kun sing kurinto moli dewi. Aing jaga yeyu tempat. Aing jaga yeyu tempat." Bahasa Sunda, tapi bukan bahasa sehari-hari. Sunda kuno. Aku tak paham sepenuhnya, tapi nadanya seperti permohonan atau sumpah. Aku menggenggam tangan Tika. Bisikan itu terus terdengar, mengalun naik turun, seperti suara seseorang yang mengikat dirinya sendiri dalam kutukan yang panjang. Lalu, tiba-tiba berhenti, hening. Kami menahan napas. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lain, suara sesuatu yang jatuh dan pecah dari dalam warung. Tika langsung berteriak kecil. Aku berdiri refleks, tapi aku tak berani mendekat. Lalu suara langkah kaki mulai terdengar. Pelan, seret, berat, dari dalam dapur ke ruang depan. Aku menarik Tika ke belakang motor. Kami berjongkok, berlindung di balik jok, mencoba menahan suara, napas. Langkah itu berhenti tepat di ambang pintu warung. Dan kemudian, klek, pintu warung terbuka sedikit. Kami tak berani menoleh. Tapi, dari celah, aku bisa lihat, ada sepasang kaki berdiri di sana. Kakinya tak memakai sandal. Kulitnya abu-abu kotor, penuh bekas luka terbuka yang menghitam. Seseorang atau sesuatu sedang berdiri, mengamati keluar. Tapi anehnya, langkah itu tak maju, hanya berdiri, diam, seperti menunggu. Lalu, dari arah belakang warung, terdengar bisikan. Baru kali ini, bukan doa, tapi tawa, tertahan, perempuan, parau, dekat, sangat dekat. Dan saat aku menoleh perlahan ke arah semak-semak, aku melihat mata. Sepasang mata besar menyala merah dari dalam gelap. Dan di sampingku, Tika hanya bisa berbisik. "Mas, mereka nggak cuma di dalam warung." Kami mencoba bertahan sampai dini hari, tapi udara semakin dingin, semakin berat, kabut tak kunjung menghilang. Dan rasa ngeri itu tak pernah menjauh. Tika mulai menangis pelan. Ia menggigil hebat, matanya sayu, kulitnya tampak membiru di bawah mata. Aku tahu, kami tak bisa diam lebih lama. Kalau bukan karena sesuatu dari luar yang menarik kami, mungkin tubuh kami sendiri yang akan menyerah. "Aku nggak kuat, Mas," gumamnya. Kepalaku berat banget. Aku bangkit, menarik napas. Lalu, meski ragu, aku melangkah mendekati warung lagi. Entah kenapa, aku merasa kami perlu melihat apa yang tersisa di dalam. Ada sesuatu yang belum selesai. Pintu warung terbuka sedikit. Aku mendorongnya pelan. Cahaya petromak masih menyala lemah di dalam. Meja tua di tengah ruangan. Kursi kayu di pinggir. Bau kopi basi dan anyir masih tercium. Tapi tak ada nenek, tak ada pria muda itu. Dan yang paling aneh, dua pembeli diam yang duduk sejak sore tadi telah hilang. Mereka duduk di sana saat kami datang. Mereka tak bicara, tak bergerak. Tapi tadi malam, aku sempat melihat mereka lagi. Masih membisu di bangku yang sama. Kini, kursi mereka kosong. Namun, di bawah kursi itu, tertinggal sepasang sepatu. Yang satu sepatu bot kulit hitam, sangat tua, dengan sol yang sudah bolong, dan tali kusut. Yang lain sendal perempuan dengan bunga anyaman, pudar warnanya, hampir rapuh. Keduanya tertutup debu tebal dan tanah kering. Aku membungkuk, menyentuh salah satunya. Sepatu itu keras dan dingin, seperti baru saja diangkat dari makam. Dan saat kutarik sedikit, tanah kering itu terkelupas, memperlihatkan akar-akar halus yang tumbuh dari bagian dalam sepatu. Siala, sepatu itu tumbuh bersama tanah, bukan diletakkan di sana. Tika mendekot, memegang pundakku. "Mas, itu sepatu yang dipakai mereka kan?" Aku mengangguk pelan. "Iya, persis. Yang cowok pakai ini, dan cewek yang duduk membelakangi kita pakai ini." Tika memalingkan wajah. Ia menahan mual. Berarti mereka bukan orang. Aku berdiri, dan saat kami melangkah mundur, kursi yang tadi kosong bergerak sendiri.
Bunyi kerik terdengar saat kursi itu mundur pelan, seperti baru saja diduduki oleh sesuatu yang tak bisa kita lihat. Petromak di atas meja berkedip, dan entah dari mana, terdengar suara napas panjang serak, lambat dari sudut ruangan. Aku tak menunggu lebih lama. Kami berlari keluar, dan saat keluar dari warung itu, aku menoleh sekali lagi ke dalam. Sepatu-sepatu itu telah hilang. Langit mulai memutih, tapi bukan karena fajar. Kabut justru makin tebal, menggulung seperti asap. Warung di belakang kami terasa semakin berat, seolah keberadaannya menarik tubuh kami untuk tetap tinggal. Aku dan Tika berlari ke arah motor. Nafas kami tersengal, tubuh kami lemas, tapi ketakutan memaksa kaki untuk tetap bergerak. Aku sudah siap mencoba main starter motor lagi meskipun kecil harapan, tapi saat kami mendekat, motor itu menyala sendiri. Brem, suara mesinnya meraung pelan, stabil, lampu depan menyala, terang menembus kabut. Kunci masih tergantung, seperti tak pernah disentuh sejak semalam. Aku dan Tika membeku, tak ada angin, tak ada getaran, tak ada siapa-siapa, tapi motor menyala sendiri. Lalu, terdengar langkah, pelan, berat. Aku menoleh, nenek itu muncul lagi. Ia keluar dari balik warung, melangkah pelan, melewati bangku kayu, dan beta-beta berlamat. Tubuhnya tetap membungkuk, tapi gerakannya lebih ringan, seolah tak lagi tertahan usia. Kebaya, coklatnya koyak. Di beberapa bagian, rambutnya berantakan, menutupi sebagian wajah. Tapi mata itu tajam dan hitam seperti lubang. Ia berdiri 3 meter dari kami. Lalu, perlahan, tersenyum tipis. Kalau sudah hidup, katanya pelan, "Jangan balik lagi ya." Tika menggigil di belakangku. Aku mengangguk kaku, tak mampu bersuara. Suka balik, suka lupa siapa dirinya, dan kapan ia mati. Kalimat itu seperti ditarik dari dasar tanah. Bukan sekadar peringatan, tapi kutukan. Aku segera menarik Tika naik ke motor. Kupeluk erat, kukenakan helm kami secepatnya. Kugas, pelan motor, benar-benar hidup. Roda melaju. Saat kami meninggalkan area warung itu, aku sempat menoleh sekali lagi lewat spion. Nenek itu sudah tak ada, tapi warungnya pun menghilang, seperti ditelan kabut. Tak ada jejak, tak ada bangunan, bahkan tanahnya seperti belum pernah dipijak siapapun. Motor terus melaju, pelan tapi pasti, menembus kabut yang mulai menipis. Aku tak berani tancap gas terlalu kencang. Setiap tikungan bisa jadi jurang, atau jalan buntu, atau lebih buruk lagi, kembali ke warung itu. Baru 10 meter meninggalkan tempat itu, aku mulai merasa ada yang salah. Sangat salah. Aku memperlambat laju motor. Mataku menelusuri sisi jalan. Tak ada rumah, tak ada warung, tak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal, tadi kami sempat melewati beberapa rumah panggung kecil sebelum menemukan warung itu. Tadi masih ada kios bensin mini, kebun jagung, bahkan warung mie instan. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah pepohonan tinggi dan rapat dengan batang-batang tua dan akar menjulur ke jalan. Daun-daunnya rimbun, nyaris menutupi langit. Cahaya matahari pun terasa asing, tak hangat, tak kuning, lebih seperti semburat putih pucat dari langit yang jauh. "Mas, ini kemana?" Suara Tika pelan. Aku menelan ludah. Tapi ini bukan jalan yang tadi kita lewati. Pohon-pohon di kanan kiri semakin tua. Beberapa pohon tampak berlumut tebal, dengan akar menjalar ke arah jalan, seperti jari-jari besar yang hendak menangkap sesuatu. Tidak ada suara burung, tidak ada suara jangkrik. Hutan ini terlalu diam. Kami terus berjalan, tapi anehnya, aspal jalanan tetap mulus, tidak bolong, tidak retak, tidak seperti jalur pegunungan biasa yang berbatu atau penuh tambalan. Dan itu justru membuatku lebih takut, Mas. "Coba lihat belakang," kata Tica tiba-tiba. Aku menoleh ke kaca spion. Jalan yang tadi kami lewati tidak ada. Bukan cuma tidak kelihatan karena tikungan, tapi benar-benar hilang. Seperti jalan itu menutup begitu kami lewati. Hanya ada hutan, tanpa celah, tanpa bekas roda, tanpa tanda bahwa kami pernah lewat. Aku mempercepat laju motor. Beberapa menit kemudian, kami melihat sebuah papan kayu tua berdiri miring di pinggir jalan. Catnya hampir hilang, tapi aku sempat membaca tulisan samar di sana.
Selamat datang di Jalan Lama Wanci. Aku mengerutkan dahi. Wanci? Mas, kita bukannya harusnya ke arah Sukabumi? Aku mengangguk pelan. Iya, dan aku nggak pernah dengar ada nama Wanci di jalur sini. Ponselku tiba-tiba menyala. Layar GPS terbuka sendiri, tapi rutenya kosong. Tidak ada arah, tidak ada kota, hanya satu garis merah yang terus memanjang ke depan, dan di bawah layar muncul satu notifikasi yang membuat darahku seperti membeku. Waktu tempuh tidak diketahui, perkiraan tiba. Tidak pernah aku panik. Papan penunjuk jalan itu, Jalan Lama Wanci, tak pernah terdengar sebelumnya. GPS rusak. Jalan yang kami tempuh sunyi dan terasa tak berujung. Aku tak tahu kenapa, tapi satu-satunya hal yang terfikir adalah balik arah, cari jalan utama, cari titik awal sebelum semua ini mulai kacau. Tika, kita balik. Kita ke tempat warung tadi. Mungkin ada penduduk yang bisa ditanya. Mungkin semua ini cuma salah jalur. Tika hanya mengangguk. Wahanya seolah harapannya sudah mulai runtuh. Aku memutar motor. Kami berkendara kembali melewati jalan yang seharusnya barusan kami lalui. Tapi makin lama, aku tak yakin ini jalur yang sama. Pohon-pohon tampak lebih rapat. Udara lebih dingin. Beberapa akar menjulur, seperti sengaja menghalangi jalur. Dan kami tak menemukan satu pun tikungan yang kami lewati sebelumnya. Sampai akhirnya, setelah kira-kira 5 menit berkendara mundur, aku mengenali sebuah batu besar di pinggir jalan. Aku langsung rem mendadak. Mas, itu tadi batu di samping warung kan? Tika menunjuk. Aku mengangguk perlahan. Iya, itu tempat kita berhenti pertama kali. Kami turun dari motor, tapi yang ada di depan kami sekarang bukan warung, bukan bangunan, bukan juga puing-puing. Hanya lahan kosong. Tanahnya sedikit miring, ditumbuhi semak belukar, ilalang tinggi, dan akar-akar yang saling membelit. Tak ada bangku, tak ada dapur, tak ada cermin, tak ada lampu petromak. Di tengah lahan itu, tepat di warung berdiri sebelumnya terdapat batu besar berlumut. Permukaannya tak rata, ada ukiran samar, seperti aksara kuno yang sudah aus dimakan waktu. Tika perlahan mendekat, menyingkap sebagian rumput yang menutupi batu itu. Astagfirullah. Tika menjerit pelan. Di permukaan batu, samar-samar terlihat bentuk ukiran wajah. Wajah yang menyerupai nenek penjaga warung. Senyumnya tipis, matanya separuh terbuka, dan di bawahnya tersyalis kota-kota yang tak ingin kubaca, tapi terlalu jelas untuk diabaikan. Tempat mereka yang tertinggal. Tubuhku menegang. Tika mundur beberapa langkah. Lalu, dari balik semak-semek di samping batu, terdengar suara sendok jatuh. Kling, kling. Kami tak berani menoleh. Dan entah dari mana, semilir angin dingin membawa aroma yang kami kenal baik. Aroma kopi hangat dan bau anyir. Aku tak peduli lagi soal jalan. Tak peduli soal arah. Setelah melihat batu berwajah itu dan aroma kopi yang kembali menghantui udara, aku hanya punya satu niat. Kabur sejauh mungkin. Kami naik ke motor dengan tergesa. Ku tarik gas secepat mungkin. Roda menghantam batu dan akar. Tapi kupaksa melaju. Tika memeluk pinggangku erat. Tubuhnya gemetar. Jalan kembali sunyi. Tak ada papan petunjuk. Tak ada cabang. Hanya aspal hitam yang membelah hutan seperti goresan luka di kulit bumi. Aku sesekali melirik ke spion. Dan saat itulah darahku membeku. Ada seseorang duduk di belakang Tika. Bayangan gelap, rambut panjang menjuntai ke samping. Tak bisa kulihat. Wajahnya jelas, tapi tubuhnya condong ke depan, seperti menempel di punggung Tika. Aku menahan jerit, tak langsung menoleh. Kupaksa otakku berpikir rasional, mungkin itu efek kabut atau refleksi. Tapi saat aku mengedip dan melihat lagi, sosok itu masih ada dan lebih buruk. Ia menoleh ke arahku. Tak ada wajah, hanya kulit pucat dan dua lubang hitam yang dalam. Matanya, jika bisa disebut begitu, tak bersinar, tak berkedip. Hanya lurus, dingin, seolah berkata, "Kau sudah terlalu jauh melihat." Tanganku bergetar. Motor mulai goyah. Tika mendesah pelan. "Mas, ada apa?" Suaraku tercekat. Ia menarik napas cepat. Aku ngerasa kayak
ada yang meluk aku dari belakang. Aku langsung menoleh. Kosong. Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi Tika merinding. Ia memegangi punggungnya. Dingin banget, kayak es, tapi berat mas. Kayak orang nempel. Aku menatapnya. Tika, pegangan kuat. Jangan nengok, jangan ngomong apapun sekarang. Motorku gas lagi. Lebih cepat, tapi suara mesin makin berat. Seolah ada beban yang tak kelihatan. Angin bertiup dari arah depan, tapi tak mengusir dingin yang terus menyelimuti. Dan tiba-tiba, terdengar suara pelan dari belakang helmku, bukan suara Tika. Suara perempuan, serak, dekat, udah diboncengin. Kok mau kabur? Setelah menempuh perjalanan yang terasa seperti berjam-jam tanpa ujung, akhirnya, di tengah jalan penuh kabut dan pepohonan yang memudar di balik putihnya udara, kami melihatnya. Sebuah gapura tua. Di atasnya, tertulis huruf besar dengan cat pudar. Selamat datang di wilayah Sukabumi. Aku hampir tak percaya. Kita sampai, bisikku. Meski napasku masih tercekat, Tika langsung memeluk pinggangku lebih erat. Mas, beneran ini Sukabumi? Kupelankan motor saat melintasi gapura. Tapi begitu kami melewati ambangnya, ada yang janggal. Suasana berubah drastis. Bukan kota, bukan perkampungan, melainkan tanah merah, jalur berbatu, dan rame-rama kayu yang tampak reot di kejauhan. Semua tertutup kabut tipis, dan yang paling membuat bulu kuduku berdiri, tak ada satu orang pun. Tak ada pejalan kaki, tak ada suara, tak ada kehidupan. Seolah tempat ini adalah kerangka kota yang ditinggalkan waktu. Kami terus melaju. Di kiri kanan jalan tanah itu berdiri rumah-rumah tua, tapi semua jendelanya tertutup rapat. Sebagian berlapis papan cakera. Suara televisi, tak ada ayam, tak ada anak kecil, hanya sunyi. Di salah satu sudut jalan, ada papan bertuliskan, alun-alun Sukabumi. Tapi alun-alun itu hanya lapangan kosong penuh rumput kering, dan tiang bendera bengkok. Mas, ini Sukabumi yang kita kenal. Aku mengangguk. Ya, ini bukan tempat kita, ini semacam bayangannya. Lampu-lampu jalan berdiri, tapi tak ada kabel. Beberapa masih menyalakan cahaya redup berwarna jingga. Meski tidak terhubung ke sumber listrik manapun, kami berhenti di dekat bangunan yang mirip minimarket tapi sudah usang. Catnya terkelupas dan pintunya digembok dari luar. Di kaca depannya tertempel kertas koran lama, kusam, luntur. Tapi satu judul masih bisa terbaca. 3 pelancong hilang saat melintasi jalur Cibadak 1996, diduga tersesat dan tidak pernah ditemukan. Tangled Quran, it's hampir 30 tahun yang lalu. Aku merasakan seluruh tubuhku ditarik ke bawah. Mataku kabur, aku menatap Tika dan ia sudah menangis. Mas, kita masih belum keluar dari sana ya? Aku tak menjawab. Aku hanya menggenggam tangannya dan shot kami menoleh ke langit. Untuk pertama kalinya kulihat, matahari yang menggantung di atas kota ini bukan bulat, melainkan retak, seperti cermin tua yang hendak pecah. Cerita ini kututurkan sebagai adik kandung Tika. Mungkin terdengar seperti kisah mengada-ada, tapi bagiku, malam itu adalah titik awal segala keanehan yang belum pernah selesai. Tika dan Rangga pamit dari rumah sekitar jam 4 sore. Tujuannya jelas, naik motor dari Bekasi ke Sukabumi. Bukan hal aneh, mereka sudah pernah ke sana beberapa kali. Jalur Cibadak Caringin memang sepi di malam hari, tapi mereka terbiasa. Mereka hanya berdua. Ponsel Tika sempat aktif sekitar jam 18:03, mengirim pesan suara yang hanya berisi suara angin dan denting sendok. Setelah itu, mereka hilang. Kami lapor ke polisi. Tim SAR sempat menyisir jalur-jalur pegunungan, tapi tidak ada yang ditemukan. Tidak motor, tidak jejak ban, tidak CCTV yang menangkap mereka melewati pos Taman Nasional Gunung Halimun. Seolah mereka tak pernah melewati jalur itu. Seminggu kemudian, sesuatu terjadi. Pagi-pagi, ibu mendapati sebuah benda tergeletak di beranda rumah. Dibungkus kantong plastik yang basah dan penuh lumpur. Dalamnya ponsel Tika, penuh tanah liat merah, tapi masih utuh. Layarnya retak, tapi bisa dinyalakan. Kami memeriksanya bersama polisi.
Semua file terhapus kecuali satu. Satu rekaman suara berdurasi 3 menit berjudul Warung Kami Putar dengan Gemetar. Yang terdengar hanya suara kopi diseduh perlahan, desisan air panas, denting sendok mengaduk di cangkir, lalu hening. Tak ada suara manusia, tak ada percakapan. Hanya di detik ke-143, terdengar satu helaan napas pelan, lalu hilang. Dan setelah itu rekaman berhenti. Polisi tidak bisa menelusuri lokasinya. Koordinat terakhir menunjukkan tempat kosong di peta tengah hutan tanpa nama. Bahkan Google Maps tidak bisa mengakses jalur itu lagi. Sampai hari ini, motor mereka tidak ditemukan. Tubuh mereka tidak ditemukan. Tidak ada saksi, tidak ada bekas kecelakaan. Dan tiap tahun, tepat tanggal mereka hilang, ibu kadang bangun tengah malam. Dia bilang, ada bau kopi dari depan rumah. Kadang ada sendok yang jatuh di dapur. Kadang, ada 2 helm tergantung di pagar. Padahal sudah kami buang sejak lama. Kalau kalian lewat jalur Cibadak menjelang malam, dan menemukan warung kecil yang terlihat terlalu sepi, jangan singgah. Jangan mencium bau kopinya. Karena, jika kau duduk dan menyeruput kopi dari cangkir itu, mungkin kau akan ikut tinggal di sana, dan tak pernah pulang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kisah tentang Tika dan Rangga yang mungkin sampai hari ini masih terjebak di suatu tempat yang tak bisa ditemukan siapapun, tempat yang hanya muncul bagi mereka yang terlalu lelah, terlalu lapar, atau terlalu percaya bahwa secangkir kopi bisa menenangkan malam. Tapi di dunia ini, tidak semua kopi diseduh oleh tangan manusia. Dan tidak semua warung dibangun untuk tempat beristirahat. Sebab hanya jebakan bagi yang tersesat. Kalau kamu suka cerita seperti ini, dukung kami dengan klik subscribe, aktifkan loncengnya, karena masih banyak kisah horor Indonesia yang belum terungkap. Dan beberapa di antaranya mungkin terjadi dekat tempat tinggalmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, kalau suatu malam kau mencium aroma kopi di jalan yang seharusnya sepi, teruslah berjalan. Jangan berhenti, jangan menoleh. Karena yang menghidangkan mungkin sedang menunggumu sejak lama.